Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita hidupkan kipas. Pan, tolong Repandi masukkan dulu bajunya. Baju pian itu harus dimasukkan. Nah, boleh keluar dulu, biar lebih rapi lagi, Pan. Sabtu tanggal 26. Hari ini, Pak. Tentang Waalaikumsalam. Siapa yang tidak hadir hari ini? Sampai sini maju, Lip. Baris. Satu baris 4 orang boleh. Lagi. Sip, oke. Ya, stop. Ya, kelihatan. Ya. Ya, Retifah maju lagi. Baik, alat tulisnya boleh dilepas dulu, dibiarkan saja. Oke. Susun yang rapi, tidak ada yang memegang apapun, kita persiapan dulu untuk belajar, betul? Oke, kita tunggu dulu yang lain. Masalah. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya. Oke, Bapak mencoba membantu kita sama-sama untuk menyiapkan diri dalam belajar. Di antaranya merapikan anggota tubuh kita, mulai dari rambut, pakaian. Kayak si Repandi tadi sudah, mana Repandi belum selesai? Biar. Oke, kita tunggu Repandi. Yang merasa pakaiannya agak keluar, dimasukkan ke dalam. Yang merasa rambutnya kurang rapi, satu baris 4 orang, sini boleh. Ini. Isi lagi 2 di depan. Dapita sama Syafa. Ya, ini mau tertukar terus. Ya. Nih, 1. Alisa. Sini Mutia. Ya, boleh. Oke, duduk. Ya. Siap, mantap. Bagaimana kondisi air di lingkungan kalian? Masih? Alhamdulillah. Sudah surut? Alhamdulillah. Kita lebih lagi untuk berdoa, mudah-mudahan disegerakan airnya turun. Semoga airnya disegerakan turun. Kalau kita menghendaki airnya dalam, airnya tinggi, kasihan, banyak yang terdampak banjir. Tapi bersabar, namanya juga ujian. Di kehidupan itu memang harus ada ujian. Nah, itulah rahasia Allah. Kadang ada sesuatu yang menurut akal kita
dia menjadi A, ternyata malah menjadi B. Itu adalah kebesaran Allah atau tanda-tanda kebesaran Allah. Oke, paham Tom? Baik. Siap belajar? Oke, kata Bapak Repandi. Tidak ada yang memegang alat tulis dulu. Oke, terima kasih Repandi karena sudah mau merapikan pakaian. Semoga ilmu kamu rapi juga seperti pakaian kamu. Amin ya Rabbal. Bagaimana ilmu yang rapi itu, Pak? Yaitu bisa menjawab segala pertanyaan, bisa melakukan semua hal-hal berkaitan dengan kehidupan dengan benar karena dia memiliki ilmu. Baik, ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa, sebelum belajar, Bapak mau tanya siapa yang tidak hadir hari ini? Oh, Safa. Ada yang tahu siapa kenapa tidak hadir? Tidak. Baik, kita tunggu, barangkali dia datang terlambat. Kalaupun dia tidak hadir, nanti kita cek infonya di grup kelas. Kemarin siapa yang gilirannya membaca doa? Ainan sama? Oke, baik. Oh, Yusuf, mana Yusuf? Oke, Yusuf di perempuan, Yusuf di laki-laki, Ainun di atas kipas angin, di atas kipas angin. Di sini Ainun. Iya. Mantap. Oke. Yuk kita sama-sama diam. Non, geser non. Kita sama-sama gini. Kawan-kawan, mari kita bersiap membaca doa. Kawan-kawan, mari kita bersiap membaca doa. 1, 2, 3. Kawin-kawin. Ulang. 1, 2, 3. Kawan-kawan, mari kita sama-sama bersiap untuk berdoa. Oke. Belum. Biasa. Mari kita gerakan anggota badan kita. Tangan, ayo Mas, menggapai bintang. Muzadi, tangan ke samping, tangan ke depan, duduk, siap, putar tangan di lunggu, ular melingkar di pagar, kanan, kiri, atas, bawah, siap ku gabung menjadi dua, ku buat dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi 4, 3 jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung menjadi 6, 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung menjadi 8, ku buat telinga biji, 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni 'ilman nafi'a wa
فهما كاملا ولسانا ذاكرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين ya rabbal alamin. Terima kasih Yusuf, silakan duduk kembali. Terima kasih Ainun, silakan duduk kembali. Tepuk tangan kepada mereka berdua. Alhamdulillah. Oke. Baik, berikutnya supaya menambah semangat suasana belajar kita hari ini, mari kita bersama-sama melakukan satu buah senam, namun dengan catatan jangan sampai kena buku. Paham tuh? Oke, silakan berdiri semua. Ayo Dik, kita lihat. Ya nanti salah. Awas Ainun jangan sampai kena layar, berarti Ainun berusaha sini. Nah, Dik, untuk sementara. Terus ya, lanjut. Ayo Nun. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali. Baik, alhamdulillah. Nah, kita ada kamu, ada ibu. Ibu mau ikut belajar juga. Silakan duduk kembali semuanya. Ini RPP ulun.
dipakai kainnya. Pakai biasanya Bay. Mau? Bisa. Tapi kadang kadang aku tahu. Anjing kalau mau awas ya. Alhamdulillah. Oke, semoga dengan senam tadi bisa membuat suasana kita lebih semangat lagi. Boleh, Bu? Oke. Bisa membuat suasana kita lebih semangat. Baik. Kita mengingat kembali. Kemarin kita belajar tentang tanda. Ya, Ibu ikut belajar. Kemarin kita belajar tentang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingat kemarin kita belajar tentang tanda-tanda apa? Tanda-tanda seseorang yang balik. Balik kemarin artinya apa? Sudah cukup umur. Seorang laki-laki ditandai baliknya dengan mimpi basah. Seorang perempuan haid. Tidak mungkin terbalik. Si Repandi haid, si Maulida mimpi basah. Tidak bisa terbalik. Sudah sunatullah, sudah ketetapan Allah. Laki-laki itu mimpi basah, perempuan itu haid. Kemudian kalau mereka sudah balik, mereka sudah haid, mereka sudah mimpi basah, ada tidak yang diwajibkan bagi mereka? Ada. Di antaranya sholat, misalnya puasa. Tapi sebelum melaksanakan sholat, sebelum melaksanakan puasa, ada yang harus mereka ketahui dan harus mereka lakukan. Apa kira-kira? Mandi. Hari ini ada yang mandi wajib? Tidak ada. Hari ini seperti kalian ini mandinya mandi mubah. Artinya mandinya itu boleh dilakukan, ada yang mandi mubah, ada mandi sunnah, ada mandi yang wajib. Hari ini akan kita perdalam lagi tentang mandi wajib. Apa pentingnya mandi wajib bagi kehidupan kita? Oke, baik. Bismillah. Tentang mandi wajib. Baik, tujuan kita belajar. Tujuan itu apa sih? Tujuan itu target. Ibarat kita memanah itu, mana yang mau kita tembak. Artinya tujuan itu yang kita pelajari untuk kita bawa ke rumah, untuk kita lakukan juga di rumah. Yang pertama, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Menyebutkan rukun mandi. Kedua, baca lafaz niat mandi wajib. Oke, berarti tujuan kita hari ini ada berapa? Ada 2. Pertama, kita diminta untuk menyebutkan rukun mandi wajib. Yang kedua, apakah sama membaca dengan menghafal? Ayo, beda atau sama? Beda. Ada hanya sebatas membaca, ada juga yang dibaca dulu baru dihafal. Tugas hari ini kita cuma menyebutkan dan membaca. Baik, lebih lanjut lagi. Sekarang saya minta Alif, coba bacaan pengertian mandi wajib. Mandi wajib atau mandi junub adalah mandi yang diniatkan untuk menghilangkan hadas besar. Hadas besar. Baik, terima kasih Alif. Mandi wajib ada istilah lainnya, ada nama lainnya, disebut juga mandi junub. Kalau Bapak bilang mandi junub, artinya mandi wajib. Kalau Bapak bilang mandi wajib, artinya mandi junub. Oke, dua-duanya adalah makna atau kata yang sama, memiliki kata yang sama. Kemudian pengertiannya, mandi junub atau mandi wajib ini adalah mandi yang dikhususkan dengan di dalam hati ini ada apa? Niat. Dengan apa niatnya? Untuk menghilangkan. Oke, masih ingat hadas besar diantaranya apa saja? Bagi laki-laki kalau dia balik itu hadas besar yang baru kalian sebutkan di awal pembelajaran. Tanda seseorang bagi laki-laki ketika balik, boleh sebutkan dengan perempuan. Mimpi itu hadas besar. Itu hadas besar. Bagi perempuan haid itu juga hadas Jadi nanti suatu saat kalau kalian sudah sampai masa balik, Fahmi, Bapak mau tanya, umur Fahmi sekarang berapa? 10 tahun. Dikatakan dalam teorinya anak-anak itu di usia 11 atau sampai 15 tahun paling
maksimal dia sudah mengalami yang namanya mimpi basah ataupun haid. Ketika kalian sudah sampai usia tersebut, maka diwajibkan untuk mandi. Mandinya sama dengan mandi yang pada umumnya, namun bedanya pada niat, dan juga ada sedikit praktek yang harus dikhususkan lagi. Ada yang harus dikhususkan dalam tata cara mandi. Paham tuh? Kalau namanya mandi wajib, hukumnya itu wajib atau sunnah? Wajib. Kalau tidak mandi wajib, berarti kita selalu dalam keadaan berhadas besar. Kita mau sholat, tapi tidak mandi wajib, sah tidak? Nah, pintar. Baik, kita lanjutkan. Sekarang rukunnya ada berapa? Rukun itu adalah perkara-perkara yang harus kita lakukan, harus kita penuhi. Kalau kita tidak lakukan, gambar siapa ya? Kalau tidak kita lakukan rukun ini, salah satunya saja tidak kita lakukan dalam mandi wajib, maka hukumnya mandi wajib kita tidak seperti misalnya sholat. Mohon maaf, sholat padahal baju dapal lengkap di rumah, di dalam lemari banyak, celana banyak, malah sembarangan. Lebih baik aku sholat pakai celana dalam. Allahu Akbar, kelihatan aurat, maka itu sholatnya tidak sah, tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Baik, perempuan, coba mau lidah baca yang pertama. Satu, lebih keras lagi, satu, niat. Niat itu letaknya di dalam apa? Contoh tentang niat. Alif sekolah itu niatnya kira-kira untuk apa, Alif? Niat Alif di dalam hati, sekolah ini untuk apa? Alif ke sekolah, bawa buku, bawa tas, alat tulis, niatnya itu untuk apa? Untuk belajar. Ada lagi selain belajar, niat kalian sekolah untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Ada lagi apa selain itu? Untuk menjadi orang yang pintar, cerdas. Itu letaknya di dalam hati. Kemudian kalian kerjakan dengan perbuatan. Kalau kita cuma diam saja, saya niatnya mau sekolah, mau belajar jadi orang cerdas, tapi tidak mau ke sekolah, kira-kira bisa tercapai tidak keinginannya? Tidak bisa tercapai. Jadi niat dan perbuatan itu harus dilakukan bersama-sama. Paham tuh? Niat dulu mandi wajib. Sholat itu rukun pertamanya apa? Wudhu itu rukun pertamanya apa? Niat. Wudhu rukun pertamanya niat. Kemudian sholat niat pertamanya, rukun pertamanya adalah niat. Nah, kemudian yang kedua, saya minta Dafa bacakan yang nyaring. Meratakan air. Nah, ini dia bedanya dengan mandi biasa. Mandi biasa kalian tidak perlu pakai niat, langsung saja ambil dalam gayung, pakai sabun, gosok gigi, udah selesai pakai anduk. Kalau mandi wajib harus niat dulu. Saya niat mandi wajib karena Allah Ta'ala. Tapi harus menggunakan rukun kedua, menerapkan rukun kedua. Bagaimana cara meratakan air? Mandi pakai air yang suci menyucikan. Harus semua basah. Kita yakin semua basah. Jari basah, ketek basah, pusar basah, seluruh anggota tubuh basah. Pak, misalnya saya luka, ya sudah, yang luka itu kalau bisa dipercikan, percikan saja sedikit. Jadi kalau tidak bisa dipercikan, kayak pinggir-pinggirnya saja. Tapi kalau kita dalam keadaan sehat, amin ya robbal, maka harus seluruh tubuh kita dikenai. Dalam kuku, betul, mau enggak? Dalam kuku kaki, kuku tangan, lubang hidung. Tapi jangan main masuk bagian kuping telinga. Mohon maaf, bagi yang gemoy-gemoy, bagi yang tubuhnya berisi, ada lipatan-lipatan di perutnya, maka harus diangkat, dikenakan air. Beda dengan mandi pada umumnya. Jangan cuma satu, Bu, izin. Nah, sudah siap, Pak, sama-sama, Bu. Paham, Tom? Oke, baik. Sampai sini dulu. Kita kembali ke yang pertama. Boleh untuk dicatat terlebih dahulu pengertian mandi wajib. Sambil mencatat, kalau ada yang ditanyakan boleh ditanyakan dulu.
Mandi wajib atau mandi junub? Hadas. Hadas itu, bagus pertanyaan Anggun. Pintar. Ini ciri-ciri orang pintar, dia kalau tidak tahu harus bertanya. Siapa yang bisa membantu Bapak? Barangkali ada yang tahu. Hadas itu apa? Kira-kira hadas itu bersih atau kotor? Oke. Ada juga hadas itu yang suci. Oke, baik. Hadas itu sesuatu yang keluar dari anggota tubuh kita, yang ketika ia keluar kita wajib mandi, seperti misalnya mimpi basah dan haid, darah itu dia dinamakan najis. Hadas, keluar darah itu namanya hadas. Kalau laki-laki keluar, mohon maaf, air mani suatu saat nanti. Nah, air mani itu bukan najis, dia suci. Tapi aturannya di dalam Islam, apabila laki-laki telah mengeluarkan air tersebut, ketika dia sudah sampai pada usia balik, maka dia wajib Nah, itu dia hadas. Ada hadas besar, ada hadas kecil. Hadas besar diantaranya mimpi basah, kemudian haid, nifas, orang melahirkan nanti. Nah, seperti itu. Paham tuh? Kalau hadas besar, hadas kecil, Pak. Ya, hadas kecil yang selalu kita lakukan setiap hari, kita keluarkan setiap hari. Apa itu kotoran yang selalu kita keluarkan tiap hari? Hadas kecil. Berupa cairan, ada juga berupa berbentuk barang yang padat. Apa namanya? Air seni, air ken. Itu hadas kecil. Jadi kita cukup berwudu kalau mau sholat, bersihkan dulu kemudian berwudu. Kemudian apalagi? Mohon maaf, atau beol atau buang air besar, itu bukan hadas itu hadas kecil sih. Yang dimaksud hadas besar itu seperti mimpi basah ataupun haid. Silakan kalau ada yang perlu ditanyakan, tanyakan dulu. Jadi kalau ada yang bilang mandi wajib itu apakah sama dengan mandi junub? Ya, sama. Itu satu arti saja. Mandi junub atau mandi wajib itu bagi orang yang sudah berhadas besar. Pak, saya belum berhadas besar, apakah wajib mandi junub? Tidak, karena itu dikhususkan untuk yang orang berhadas besar. Di kelas 4B, mohon maaf, ada siswi yang sudah haid. Nah, ketika dia sudah selesai haid, maka dia wajib mandi junub atau mandi wajib. Paham Tom? Ya. Kalau sudah mengerti, baru diingat rukunnya. Rukunnya ada berapa tadi? 2. Pertama niat, kedua meratakan air ke seluruh anggota tubuh. Baik. Sudah selesai? 1 menit dari sekarang. Ayo, karena waktu kita terus. Nah ya, yang sudah dibaca-baca dulu. Kalau belum mengerti, akan Bapak jelaskan kembali. Bagus, jangan sungkan untuk bertanya. Aska, terima kasih. Ya, Aska. Boleh. Mimpi basah. Baik, pertanyaan yang bagus. Mimpi basah itu bagaimana, Pak? Mimpi basah itu ketika seseorang laki-laki tidur, kemudian di dalam tidurnya ia bermimpi sedang bertarung dengan lawan jenisnya, perempuan. Bertarung itu dalam tanda kutip. Nah, seperti orang berhubungan suami istri. Tapi di dalam mimpi nanti pas dia bangun melihat kok celana saya basah, dilihat-lihat, dicium-cium, baunya bukan seperti air kencing yang pada umumnya. Biasanya mungkin kita mau ngompol, tapi ini beda. Kita pegang, sentuh sedikit, kok agak kental, ada bau-bau yang beda, bukan bau air kencing warnanya putih, ternyata itu adalah air mani. Nah, jadi mimpi basah itu ketika kita bermimpi yang seperti Bapak jelaskan tadi, kemudian bangun basah, ada air yang berwarna putih kental, itulah mimpi basah. Itulah air paham Mas ya? Nah,
Pak, bagaimana kalau usia saya sudah 15 tahun, Pak? Saya itu tidur tapi tidak bermimpi. Bangun-bangun saya merasa kayak kelelahan, kayak kecapean dan basah. Saya lihat itu sama ciri-cirinya persis dengan penjelasan Bapak. Kental, agak berwarna putih, bau-bau sedikit amis. Saya rasa itu air mani, Pak. Maka di saat itu kita sudah juga balik, baik kita bermimpi ataupun tidak bermimpi. Karena pada usia itu sudah dikatakan kita masuk kategori orang yang balik. Mantap. Baik, silakan rukun. Lanjutkan catatan yang kedua, rukunnya. Meratakan air. Ingat, meratakan air harus dibedakan. Kalau kita mandi hari ini, kita tidak perlu teliti. Apakah bagian ketek saya basah? Kadang-kadang kita tidak perlu menghiraukan itu kan. Mau yang penting mandi saja, guyur airnya pakai sabun, udah selesai. Beda dengan mandi wajib. Nah, mandi wajib tidak boleh pakai sabun. Pertama, untuk yang pertama, siraman yang sampai ke seluruh tubuh itu jangan pakai sabun karena airnya tidak boleh dicampur dengan air apapun. Harus dia air suci menyucikan. Harus air suci menyucikan. Paling bagus mandi itu pakai air yang mengalir. Kalau Bapak itu kadang-kadang bisa pakai selang, bisa pakai shower, kalau ada yang shower, atau pakai gayung mandi. Tapi kalau pakai gayung mandi itu di dalam bak mandinya itu kita harus bertanya kepada orang tuanya, Bapak, Ibu, air kita ini lebih tidak dari 216 liter. 216, paling amannya 300 liter. Kalau air itu 300 liter di dalam bak mandi itu alif, kemudian kita cebok, kita ambil, kita guyurkan, lalu kembali percikan ini ke situ, maka air itu tidak najis. Maka air itu tetap dalam keadaan suci lagi menyuci. Karena ada air yang suci menyucikan, ada juga air yang suci namun tidak menyuci. Contohnya alif, karena saking kayaknya, saking mau segarnya mandi, dia berkreasi mandi pakai air kelapa. Mandi pakai air kelapa. Akram mandi pakai air susu. Kemudian Yusuf mandi pakai air sirup marjan. Itu suci tapi tidak menyuci. Kalau kalian mandi wajib dengan air tersebut, maka mandinya tidak sah. Paham, Tom? Iya. Oke, baik, diingat kembali. Rukun mandi wajib ada berapa? Ada 2. Masukkan ke dalam otak. Rukun mandi wajib ada 2. Ingat lagi. Kemudian di dalam rukunnya yang pertama ada apa? Ada. Yang kedua ada apa? Nah, ingat, meratakan air ke seluruh tubuh. Meratakan air ke seluruh tubuh. Baik, halaman berikutnya kalau ada yang belum selesai boleh lihat punya temannya sampai. Apa ini? Niat. Oke, ini tujuan, ini salah satu tujuan kita. Tadi kita sudah menyebutkan rukun mandi. Sekarang kita membaca niat mandi. Penting tidak niat itu tadi, sekali lagi. Penting. Kalau kita balik, kalau kita haid, mimpi basah lalu mandi, lupa berniat, langsung pakai anduk setelah mandi, udah dibilas pakai sabun. Lalu kita keluar WC, keluar kamar mandi, astagfirullah, saya lupa meniatkan mandi wajib. Kira-kira mandinya tadi sah atau tidak? Betul, tidak. Karena dia tidak meniatkan mandi wajib, jadi dia dapat pahala tidak? Ya, dapat pahala yang membersihkan saja, tapi dia belum dalam keadaan dia bersih, tapi belum dalam keadaan Nah, maka apa yang harus dia lakukan? Mengulang mandinya. Oh, mohon maaf, Pak, bagaimana kalau air saya itu airnya sedang tidak mau di rumah, tidak jalan normal seperti biasanya? Sedangkan saya cuma punya air minum 1 botol prop ini, prop botol atau prop gelas, maka bisa pakai mandi ini bisa. Gimana caranya? Pertama dulu ya kita harus bersihkan dulu yang menjadi kotor atau hadas besarnya. Kalau laki-laki bersihkan dulu sedikit.
Setelah itu lihat nih, Bapak biasanya kalau ada acara-acara di luar kota, misalnya sulit mencari air wudhu, pakai segelas air. Nih caranya. Apalagi sebotol bisa sampai 2-3 kali berwudhu. Berwudhu itu sunnah bila kita melakukannya 3 kali. Bila kita melakukan 1 kali itu yang wajib. Asal kita yakin. Nah Bapak, ambil sedikit. Cuci. Ambil sedikit. Kumurku, ambil sedikit. Basahi lubang hidung. Ambil sedikit. Langsung niat. Sengaja aku berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena di dalam hal. Bagaimana kalau mandi Pak? Ya duduk. Sedikit. Niatkan di dalam hatinya. Sengajaku mandi untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Jadi jangan disiram. Kalau disiram cepat habis. Pakai tangan. Boleh coba tangan. Bisa menggunakan 1 botol asal sedikit. Yang penting airnya itu sudah kena kulit kita. Nah, itulah mudahnya Islam. Jangan dikira kita itu mandi wajib airnya sampai kata Bapak tadi 300 liter. Itu bagi yang memiliki airnya memang banyak, tidak sedikit, tidak terbatas seperti ini. Jadi syaratnya bila dia memiliki air banyak, air yang tidak mengalir itu air yang tergenang di dalam bak itu airnya mengalir atau diam? Tergenang kan? Nah, maka bila air itu tidak mengalir wajib lebih dari 216 liter. Apa? Shower. Nah, kalau air mengalir beda lagi. Kalau air mengalir tidak perlu dia harus kita hitung berapa liter. Yang penting dia mengalir dari atas cukup. Yang kita maksud harus lebih dari 216 liter itu adalah untuk air yang tidak mengalir. Kenapa? Karena air yang tidak mengalir itu bila dia kurang dari 200 liter, kata para ulama, ketika kita mandi, kemudian percikan badan kita ini kembali ke situ, ke dalam bak, maka air di dalam bak itu tidak lagi suci. Ya, mandinya tidak sah kalau kita belum selesai. Terpaksa kita mandi ke tempat yang airnya lebih banyak atau air yang mengalir. Nah, kalau Bapak orang kampung, andai Bapak itu mimpi basah, misalnya, tinggal cebur, nyemplung. Bismillahirrahmanirrahim. Baca dulu, Bapak baca dulu. Nawaitul. Bukan doa ya, niat itu bukan doa. Gini saja tidak Pak. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardalillahi ta'ala. Di dalam hati saya sengaja aku mandi untuk menghilangkan hadas besar fardu. Atau soal ke belakang. Nah, kalau kita mandi di sungai itu beribu-ribu liter kan, tidak bisa dihitung kan. Tinggal berjemur, gosok sebentar, 10 detik. Jangan terlalu lama sampai 1 jam di dalam air sungai. Maka itu sudah sah. Walaupun airnya tidak mengalir seperti shower, tapi airnya itu lebih dari 216 sekalipun itu anak sungai atau rawa-rawa. Kalau kita yakin itu banyak lebih dari 216 liter, maka kita bercebur ke dalamnya itu mandi kita tetap mandi kita tetap mantap. Kalau ada buaya kata Rima, kalian mandi tidak? Iya, menghindari lah. Dan kalau ada sesuatu yang membuat kita celaka, maka kita harus menjauh cari tempat yang lain yang lebih aman. Kalau buaya darat, maka kita laporkan ke Pak RT. Itu Pak RT ada buaya darat, lihat saya. Baik, kita baca dulu nawaitulnya sama-sama. 1, 2, 3. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardalillahi ta'ala. Kita tahan dulu, kita perbaiki ini, bukan lirofil, makanya ada tanda komanya di latihan dulu, lirofil. Nah, itu artinya untuk menghilangkan atau untuk mengangkat. Kita ulangi 1 kali lagi. Kalau ada garis yang di atas ini berarti tulisan Latin ini dibaca panjang. 1, 2, 3 beserta artinya. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardal lillahi ta'ala.
sengajaku untuk hadas besar fardu karena latihan membacanya jangan biasakan dipanjangkan karena Allah, jangan K-nya dipanjangkan, K-nya panjang atau pendek. Sekalipun Bapak itu kadang-kadang mengiramakan arti itu, Bapak selalu fokus mana yang dibaca panjang, mana yang dibaca Coba latihan. Fardu karena Allah Ta'ala. Fardu karena Allah Ta'ala. Nah, jangan lagi. Fardu karena Allah Ta'ala. K-nya pendek. Yang ini diucapkan lewat lisan atau mulut kita atau di dalam hati saja yang di atas ini? Diucapkan secara lisan nih dengan mulut atau di dalam hati yang di atas ini dulu, bukan yang ini? Lisan, mulut saja Fajrul. Nih Fajrul. Kayak kita berwudu, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhu lillahi ta'ala. Nah, betul, bagus sekali. Kalian senang bertanya, Pak, bukannya di dalam WC kita tidak dianjurkan atau diharamkan membaca-baca yang ada kalimat-kalimat thayyibahnya atau Allah dan Rasulnya atau ayat Al-Quran? Nah, itu dia. Kita baca ini di luar WC. Ketika di dalam WC, nah ini dia. Di dalam WC kita membaca ini di dalam hati. Artinya di dalam hati. Ketika mengambil air di dalam hati, sengaja ku mandi wajib paling pendek, paling wajib paling pendek, sengaja ku mandi wajib karena Allah Ta'ala. Sengaja ku mandi wajib, selesai. Seperti itu. Membaca niat tetap sah, tapi itu dimakruhkan untuk membacanya, karena membaca itu hanya untuk apa sih? Pentingnya membaca niat ini hanya untuk menyelaraskan apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita dawamkan di dalam hati, lalu kita kerja. Makanya kita diajarkan terbiasa sholat zuhur, sholli fardhu zuhri arba'ah raka'atin mustaqbilal adaan ma'muman Allah. Di dalam hati sengaja aku sholat fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat menjadi makmum karena Allah. Nah, itu hanya untuk menguatkan, untuk meluruskan daripada kegiatan ibadah atau sholat paham Tom? Sekarang kita lihat antara niat yang bahasa Arab dengan artinya ini. Tahukah kalian yang mana yang paling wajib untuk dihafal? Yang di atas atau yang di bawah? Ayo, siapa yang mau menjawab di bawah? Angkat tangan, siapa yang menjawab di bawah? Harus berani. Ayo, Fahmi, jangan tanggung. Yusuf, Muzadi. Yang di bawah, ya turun. Angkat tangan yang jawab di atas. Oke, turun. Sekarang Bapak mau tanya, kalau kalian membaca yang di atas, kalian tahu nggak artinya yang di atas itu bahasa Arab? Tanpa melihat yang ini. Bahasa sehari-hari kalian itu bahasa Arab ini atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Jadi yang wajib itu yang kita mengerti. Berarti yang mana yang wajib, atas atau bawah? Bawah. Kalau kalian tidak hafal nawaitul ghusla, mandinya tetap sah. Yang penting di dalam hati, ya Allah, saya ini mandi wajib karena Engkau. Selesai. Yang penting di dalam hati kita ini kita mengerti apa yang kita lakukan. Jangan kosong mandi saja padahal kita sudah mimpi padahal kita sudah haid. Paham Tom? Oke, baik, sekarang kita baca bergantian. Boleh baca di tulisannya masing-masing atau di depan layar. Dari laki-laki dulu. Bergantiannya, kamu membaca niat Arab, kamu artinya. Arab artinya. Nah, ganti. Easy man, oke. Maaf. Ulangi. Artinya sengaja mandi untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Iya, Arabnya Al. Awaitul ghusla
Oke, alif. Sengaja ku mandi untuk menghilangkan hadas besar batu karena Allah Ta'ala. Oke, Bapak tanya dulu, mudah atau sulit membacanya? Mudah saja, bagus, mantap, terima kasih. Arabnya? Ya, ya. Ya. Oke, Rima. Lebih jelas lagi suaranya, lebih nyaring karena pakai mic. Sengaja ku mandi untuk menghilangkan hadas besar batu karena Allah Ta'ala. Baik, tahan. Ada kata apa nih? Pertama nih, ada kata apa nih? Sengaja ku. Dapa. Kalau kamu tidak sengaja mandi wajib, kira-kira sah tidak? Tidak sengaja. Tahu-tahu mandi. Aku mandi karena Allah Ta'ala. Tapi kita baru sadar, aku tidak sengaja mandi. Tidak sengaja. Kira-kira sah atau tidak? Tidak sah. Karena dia tidak menyengaja. Namanya juga tidak sengaja. Misalnya, lagi jalan, kesenggol alif. Maaf Lip, tidak sengaja. Kira-kira salah atau tidak kalau tidak sengaja? Tidak, kecuali sengaja mendorong. Oke, berikutnya. Senggol dong. Oke, Bapak mencoba menyemangati lagi. Nah, membaca itu pelan, nyaring, jelas. Karena apa? Karena dengan seperti itu mudah untuk kita dalam memahami, membaca daripada materi ini. Oke, kalian bisa semua. Oke, lanjut. Sengaja ku mandi untuk menghilangkan hadas besar batu karena Allah. Nah, itu masih ada karena Allah Ta'ala. Oke, coba dari situ. Karena mantap. Oke, sudah. Mutia. Tahu bisa? Lirab. Ratifa. Sengaja ku mandi untuk menghilangkan hadas besar batu karena Allah Ta'ala. Oke, Kalena. Mantap. Sengaja ku mandi untuk menghilangkan hadas besar batu karena Allah Ta'ala. Baik, Bapak. Nawaitu ghusla li raf'il hadasil akbari warahmatullahi ta'ala. Mantap, Akram. Sengaja ku mandi untuk menghilangkan Ya, yang belum giliran, siapkan yang terbaik. karena Allah Ta'ala. Mantap. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari Akbari. fardholillahi ta'ala. Oke, Fajrul, tahan. Fajrul sudah berusaha dengan baik, alhamdulillah. Itu mantap karena kita sudah mau berusaha. Lebih bagus lagi bila kita bisa mengucapkan il ini di tengah tenggorokan il. Lirof il. Oke, silakan. Coba dengarkan Aska. Sengaja ku mandi Untuk menghilangkan hadas besar batu karena Allah Ta'ala. coba Aska contohkan bacaan yang Arabnya, Pak. Nawa itu. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardholillahi ta'ala. Bisa tidak Aska menekan ilnya menjadi il? Bisa. Nah, coba kita Fajrul. Il. Lirof il saja. Lirof il. Lirof il. Ah, mantap. Mantap, bagus. Sudah benar. Latihan terus. Insya Allah kamu pasti bisa. Kalau kita selalu mengulang pasti bisa. Sekalipun Bapak pernah mendengar ada yang membaca seperti ini. Lilop il. Karena tidak bisa mengucapkan R. Lilop. Ini lop. Berikutnya silakan. Niat Arabnya sub. Nawaitul. Nyaring. Nawaitul. Akbari.
Dimas, sengaja. Sengajaku mandi untuk menghilangkan hadas besar. Fardu karena Allah Ta'ala. Mantap. Tapi kopiahnya belum mantap. Rapikan tuh kopiah, rambutnya. Ini kayak bapak nah. Bagus. Tuh, Nadir. Sengajaku untuk menghilangkan. Kenapa sengaja? Ayo, ajarna tuh. Debat. Iya, sengaja kok untuk. Menghilangkan hadas besar. Fardu karena Allah Ta'ala. Mantap. Perempuan. Lirof. Oke, Nabila, lebih tekan lagi kita latihan. Lirof'il. Dari situ saja. Iya. Baik. Sudah baik itu. Lebih nyaring lagi nanti Jasmine. Adila. Nawait. Kebalik Adila, kebalik. Oke, tahan. Nih lihat. Ini bacanya itu huruf sa nih. Dimas. Hadasil. Fajrul. Hadasil. Oke, jadi pucuk lidahnya itu menahan desis. Hadasil. Iya, tertahan desisnya. Berikutnya Alisa. Artinya sengajaku untuk hadas. Nanda, silahkan. Sisa 2, nyaring jadi nanti. Iya, sini. Sengajaku. Ya, sengaja. Hah? Iya. Iya. Nawa itu. Iya. Sekarang si Lutfan lagi. Sengajaku mandi untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Anda. Terakhir, sekarang kita coba lombakan antara kelompok laki-laki dengan kelompok perempuan. Siapa yang paling bagus membaca ini? Seperti ini, Bapak contohkan dulu. Nanti belum ini nanti. Gue pencet. Oke, Bapak contohkan. Nawaitul ghusla li raf'il hadatil akbari fardan lillahi ta'ala. Sengajaku mandi untuk menghilangkan hadas besar fardu karena. Siapa yang mau coba, kelompok wanita atau laki-laki dulu? Laki-laki. Satu kali ya, karena berkelompok. 1, 2, 3, combo. Nawaitul nanti Bapak kasih info berapa nilainya. 1, 2, 3. Nah. Sekarang Bapak kasih penilaiannya, timbal baliknya dari bacaan kalian.
Untuk laki-laki kekompakannya mantap. Nilai akhirnya adalah baik sekali. Tepuk tangan. Oke, baik sekali. Tapi untuk perempuan nilainya terbaik. Tadi apa di sini baik sekali? Terbaik. Artinya dua-duanya sudah baik. Tinggal pada pekan yang akan datang, minggu yang akan datang kita coba untuk menghafal. Nanti insya Allah 1 sampai 2 minggu. Iya Dimas. Oh, itu nanti. Kita ini dulu fokus. Baik. Selanjutnya kita akan evaluasi dan akan simpulkan materi hari ini. Tapi sebelumnya kita buat suasana hari ini tidak terlalu tegang, tidak terlalu ngantuk, dengan cara tutup dulu sebentar. Baik, tutup pokoknya. Ya, 1 maksudnya. Tutup. Oke, tutup. Ya, berdiri tuh aja. Oke, tutup. Terima. Di sini nggak Bapak? Amannya. Oke. Mbak Ainun sini. Ainun, Mutia sini juga supaya nggak kena itu. Ya. Oke, geser. Siap. Oke, awas ya, jangan sampai kena. Mantap. Ingat, awas kena buku. Loncat. Loncat kanan. Kiri, kanan, kiri. Kiri, kanan. Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Putar. 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 Kiri, kanan, kanan, habis.
Alif Dimas Nadir. Oke, silakan duduk kembali. Oke, nanti setelah ini duduk dulu, duduk. Silakan ambil buku tulisnya. Oke. Baik. Oke, ambil kembali buku tulis dan buku paketan. Kita ingat. Pan. Astagfirullah, kanan julung, Bu. Tinggalan di bawah. Jadi kita lanjutkan, tapi kita ingat dulu. Di dalam mandi wajib duduk rapi, wahid, isnin, salasa, arba, bisa didengarkan dan kemudian oke, mantap. Kita ingat kembali karena setelah ini ada evaluasi, ada soal. Kita ingat kembali, hari ini belajar tentang mandi mandi wajib, tentang mandi oke. Ada rukunnya ada berapa? Pandi, rukun mandi wajib ada berapa? Ada 2. Coba sebutkan saja. 1, niat. 2, meratakan ke seluruh anggota tubuh. Niat itu letaknya di dalam, ya, niat yang sebenarnya itu letaknya di dalam, ya, di dalam hati, bukan hanya di lisan. Di lisan itu hanya untuk menguatkan niat di dalam. Oke, deh. Kemudian yang berikutnya, bila kita melakukan sholat, wudhu, mandi wajib, tapi lupa niatnya, Repandi lupa niatnya, kira-kira sah tidak mandinya? Kita lupa berniat, sah atau tidak? Iya, tidak sah. Baik, sekarang boleh buka buku tulisnya. Buka buku tulis. 4 soal evaluasi untuk menguji pemahaman kita hari ini, pengetahuan kita hari ini. Silakan langsung saja nama, kelas, dan langsung jawaban. 1, 2, 3, 4. Langsung jawaban. Langsung jawaban. Tara. Yang pertama, seseorang diwajibkan mandi junub apabila mengalami titik. Kedua, rukun mandi wajib ada titik. 3, niat mandi wajib terletak di dalam titik. Apabila seseorang mandi wajib namun lupa diniatkan, maka hukum mandinya menjadi tidak titik. Jawabannya tinggal dipilih salah satu di antara yang 4. Tanpa menulis soal. Yang sudah langsung kumpul. Ya, betul, langsung jawaban. Jangan lupa baca dulu dan jangan sembarang jawab. Kalau ada yang sulit memahami soalnya, tanyakan. Ambil dulu, Bu. Oh iya, ulun ambil dulu. Nggih, siap. Hayal ulun. Menyala bangko. Baru tentu ambil buku seperti tinggal. Harap lah sambil supervisi kalau mana meninggali biar cek melajari bukan cok. Kadang-kadang lah. Ayo terus. Ya. Iya pasti. Nah ini hati-hati kan. Nampak saya garis manual. Ini sih. Oke, apa juga terus nambah kalau salmon sungsung jam 5
lagunya Hanyar Talas. Pertama Velocity pian ada sih pas lagi Velocity. Kayak pasin kami Velocity di musola Hanyar datang langsung. Habibiyah na 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 na. Ini Bu. Oke. Ini sama. Kalau sudah boleh kumpul ke depan, taruh di atas bangku Bapak. Ya. Kemudian langsung duduk rapi. Udah? Easy. Easy. Ada yang mau nyanyi? Iya. Sama siapa? Ya boleh. Lagu Islami ya. Tinggal pilih-pilih lagu Islami yang biasanya apa. Di suatu malam, doa anak soleh. Bapak. Oke boleh. Ya laki-laki boleh duduk rapi. Alif sudah belum? Kumpul boleh. Sep di depan sep. Ya buku paketnya boleh ditutup. Oke. Nazir, sini duduk rapi. Sekarang bantu Bapak membaca kesimpulan. Sudah selesai semua? Baik, alhamdulillah. Cepat sekali berarti isi. Udah, Pak. 1, 2, 3. Diwajibkan mandi junub. Iya. Rukun mandi. Yaitu hamdalah sekali. Alhamdulillah, kesimpulannya mandi wajib itu adalah bagian salah satu kegiatan di dalam Islam. Kalau sudah balik, sudah mimpi basah, sudah haid, wajib mandi junub. Bila selesai mandi junub, baru kita melaksanakan yang namanya kewajiban Tapi untuk tugas pekan yang akan datang, Bapak kasih 2 minggu menghafal niat tadi. Bila hafal dua-duanya sempurna. Bila hafal cuman yang paling bawah ini baik, sangat baik. Oke. Jadi boleh pilih salah satu. Yang paling penting ini wajib hafal. Niat di dalam hati, dalam bahasa Indo. Ya. Paham Tom? Untuk menyambut materi yang akan datang, di antaranya materi yang akan datang itu kewajiban setelah balik. Apa tadi? Sholat, puasa dan lainnya. Ada salah satu atau beberapa teman kita yang mau menyanyikan di suatu malam. Boleh? Kayak terakhir, kayak di suatu malam. Silakan maju ke depan. Jasmine sama kawan-kawan. Boleh, silakan Jasmine. Di suatu. Sini. Jangan dekat itu. Ya, gitu. Geser.
Sama geser. Ya, sip. Sama-sama. Tanggal 26. Siapa tadi yang tidak ada? Safa. Laki-laki. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Bisa tidak kalian melantunkan lagu itu tadi? Mudah tidak? Ada yang hafal? Kebanyakannya ada yang hafal tidak liriknya? Hafalkan nah, walaupun sedih. Bagaimana kalian bisa menghafal itu sedangkan Bapak tidak memberi tugas? Pernah tidak Bapak memberi tugas menghafal lagu-lagu seperti ini? Tidak tapi karena kalian terbiasa, kalian menjadi bisa karena mengulang-ulang terus, ya kan? Sama dengan tugas niat tadi. Kalau kalian meluangkan waktu, mengulang kembali, dapat insya Allah pasti paham Tom. Oke, kita akhiri sekali lagi. Ya. Masa tidak bisa menjawab? Karena kan di dalam hafalan lagu. Nggih, itu Bu. Dengan sendirinya kita tahu Isya berapa ini, Maghrib berapa. Rakaat. Kan melewati lagi.
Ingatlah. Oh, waktu lagu ini. Nah, itu bunyinya. Alhamdulillah. Bisa nggak kita nyanyi di kesempatan ini? Banyak, Bu. Banyak. Karena Biasa. apa? Karena itu S2N itu laporan Pak Joko, ibu kita kesulitan mencari desainnya. Nah. Saya pikir kan banyak. Banyak. desainnya. Tinggal diseleksi aja nanti. Iya, seleksinya itu seperti ini. Coba kalian bawa wali kelas kalian itu dalam materi SBDP itu sekali-kali ambil nilai menyanyi. Iya, Ya kalau Pak. betul. Kalau Sama yang Pak Habibie. kecil dulu paling sering suruh guru satu kelas ini kamu maju menyanyi. Jadi Iya. lewat nyanyi satu-satu di depan kelas itu kalian tahu, oh ini kayaknya bisa nih. Kita tinggal ngomong bisa. Iya. Siswa hampir 600-an kesulitan mencari. Padahal Kan aneh. di semua kelas 4 setiap bulan masuk, Pak, setelah belajar mau nyanyi, Pak, mau senam, Pak, seluruhnya, Bu. Sulit Banyak yang sekali cari. bisa menyanyi. Padahal kan memang sih lagunya itu kan masih dipelajari. Ya, harus dipelajari sama. Dengan berbakat menyanyi itu, ibu yakin pasti cepat mencari siapa yang bisa nyanyi, bisa. Ada nggak kalau nanti? Mungkin Pak saya khawatir wali-wali kelas itu tidak pernah menyanyi. Dia akan saya umumkan di kelas itu. Iya, betul. Kalau karena tidak pernah kedengaran selain di musola ada lagu-lagu. Iya. Tidak mungkin kalau nyari di musola bukan tuli dari atas itu mendengar ada yang menyanyi di kelas misalnya Kelas 6. kelas 4 yang sebelah sana kan kedengar. Iya. Padahal kalau jam pulang nanti sebelum berakhirnya sebelum baca doa kan terakhir itu adalah baca doa menyanyikan Lagu wajib. lagu wajib atau lagu daerah. Selalu jarang dia cocok. Itu bagian dari inflasi. Iya. Saya yakin ada yang suka nyanyi. Banyak yang bentar nyanyi. Gak ada lupa pasti sulit tuh yang bicara bisa nyanyi. Iya, Bu. Kalau bertanya pada yang bilang misalnya, nih siapa yang bersedia ikut lomba nyanyi seperti dia? Ya, bisa itu hanya lewat tes. Betul, Bu. Tes di kelas ya. Misalnya hari ini kalian SBDP, pas terakhir nanti lalu menyanyi. Iya, betul. Dulu nggak bisa menyanyi karena saya disuruh guru. Laki-laki lagi. Misalnya maju. Gitu ya. Nanti ada suatu yang mengatakan kalender lagi ternyata yang pintar nyanyi tadi memang bisa nyanyi. Iya, tinggal latihan. Tes akan ada latihan juga yang bagus nyanyi. Ada nggak yang mau ikut seleksi nyanyi nanti? Kalau ada perlombaan? Oh, banyak. Ada yang mau. Siap. Oke, mantap. Oke, mantap. Oke. Oke, baik. Kita akhiri dengan menyanyikan satu buah lagu nasional untuk menutup kegiatan belajar hari ini. Pelan-pelan ya, Pak. Selalu hidup dalam
ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua menjadi anak yang cerdas. Amin ya rabbal alamin. Boleh kembali ke kelas. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Baru jam 8. Iya. Oke, hari Kamis. Ya, iya. Bukan, itu punya Pak Habibie. Boleh. Tapi hari Kamis. Karena Bapak sudah lewat nih waktunya. Kalau nanti Pak Habibie nunggu di kelas, tidak ada orangnya. Bye-bye. Menyala bangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.